Selamat pagi, saya Brian dari kelas 9E dan hari ini saya akan melakukan tanggapan terhadap pembulian. Belakangan pada Oktober 2025, banyak orang dihebohkan oleh berita seorang anak SMP di Grobogan meninggal karena menjadi korban bullying. Peristiwa yang menyedihkan ini sangat viral di media sosial dan menimbulkan banyak pihak yang ikut sedih. Menurut berita dari Kompas.com dan MS Indonesia, korban ini sebelumnya sering diajak dan diadu dengan teman lainnya di sekolah. Kejadian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah dalam pengawasan psikosisi di lingkungan sekolah. Saya sangat kasihan dan merasa sedih atas berita ini. Bullying ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan sama sekali tidak boleh dibenarkan. Tindakan ini hanya bisa melalui fisik orang lain, tetapi juga bisa menghancurkan mental orang hingga ia tidak akan tahan dan berakhir kepada kematian. Apakah kita rela melihat teman sebanyak kehilangan nyawa hanya karena kekejaman? Ini menunjukkan bahwa sebagian orang masih kurang paham pentingnya menghormati dan menghargai kepada sesamanya. Dari sisi psikologi, bullying dapat menyebabkan korban mengalami trauma, stres, bahkan jika parah sekali bisa depresi. Karena mental yang terus meningkat akan membuatnya kehilangan semangat hidup. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2024, kasus perundungan di sekolah ini meningkat sampai 27% dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi psikologi, kasus ini menandakan banyak kontrol siswa di sosial dan keluarga. Rendahnya empati antara siswa dan kurangi perhatian guru dan orang tua menjadi faktor mereka bisa melakukan pembulian ini. Saya juga pernah melihat teman yang bully di sekolah. Mereka biasanya tidak banyak ngomong karena takut jika melapor akan dibalas oleh pembulinya dengan lebih parah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah belum berjalan dengan cukup baik. Sekolah lebih mementingkan pada nilai akademik dibandingnya sikap menghormati dan empati. Kemudian banyak orang tua yang kurang memperhatikan kondisi emosional anaknya. Jika ini tidak bisa diperbaiki, kasus ini akan terus terjadi dan bisa merusak masa depan generasi pemuda yang baru. Menurut berita dari Kompas.com dan MS Indonesia, berita ini menjadi bukti nyata bullying itu masih menjadi masalah dunia pendidikan. Oleh karena itu, masalah ini harus dijadikan pembelajaran bagi semua pihak yang mengetahui masalah ini. Sekolah wajib memperkuat pendidikan karakter dan membentuk organisasi anti-bullying. Orang tua juga seharusnya perhatian kepada anaknya dan mengajarkan empati karena biasanya banyak anak itu mengikuti sikap orang tuanya. Pemerintah juga perlu membuat sanksi yang adil dan tegas pada pembuli agar mereka tidak berani melakukannya lagi. Semoga tidak ada anak-anak lagi yang kehilangan masa depannya karena bully dari teman sekolahnya. Bisa berupa ejekan dan lain-lainnya. Paradigma masyarakat yang menganggap bullying itu harus sepele perlu diubah agar tidak ada lagi korban berikutnya. Orang tua harus lebih peduli terhadap anaknya agar tidak ada salah pergaulan. Karena itu akan terjadinya pembulian misalnya. Guru di sekolah juga wajib memberi contoh yang baik kepada muridnya di lingkungan sekolah. Sekian tanggapan saya. Terima kasih sudah menonton.